Keadaan Yuda sudah membaik nih guys, dan dia sudah sadarkan diri, dan di situ nih guys ya, dia berusaha bangun, dan ternyata ketika dia bangun kok ternyata sudah tidak ada Dania, dan ini membuat dia itu mempertanyakan di manakah keadaan Dania semacam itu. Apakah Dania sudah kembali lagi ke apartemennya? Dan inilah yang dipertanyakan ya oleh Yuda itu sendiri. Nah, kemudian membuat Yuda memanggil anak buahnya yang bernama Ray, dan dia langsung memanggil anak buahnya Ray, dan kemudian Ray langsung datang di situ nih guys, dan langsung saja di situ dia tanya kepada Ray bahwasanya di mana Yuda saat ini, di mana Dania saat ini semacam itu. Kenapa Dania tidak ada di samping dia? Apakah dia sudah balik ke apartemennya? Dan kemudian Ray mengatakan bahwa dia sudah balik. Nah, sementara itu juga Yuda itu tanya apakah dia baliknya sendirian semacam itu, karena Yuda sangat khawatir jika Romi itu nanti membawa dia kabur. Lalu kemudian di situ Ray menjawab bahwa dia itu memang sendirian ke apartemennya semacam itu, dan kemudian membuat Yuda itu sangat was-was karena Romi bisa saja mengambil Dania secara paksa. Kalau misalkan tidak ada bantuan Ray, kenapa Ray itu tidak mengantarkan pulang? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar buat Yuda. Kenapa di situ Ray kok bisa membiarkan Dania pergi, dan kemudian dia minta handphonenya Ray karena dia mau menghubungi Dania semacam itu. Dan kemudian dia mempertanyakan kepada Dania terkait kabarnya Dania saat ini gimana. Nah, kemudian Dania mengabarkan kepada Yuda bahwa dia keadaannya baik-baik saja, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nah, kemudian Yuda itu tetap khawatir karena walau bagaimanapun Romi itu kan bisa saja kapan saja datang ke apartemennya Dania semacam itu. Namun Dania sudah sampai ke apartemen dengan selamat, jadi buat Yuda tidak usah mikirin Dania karena Dania saat ini baik-baik saja. Dan syukurlah buat Yuda karena Yuda sangat tenang jika sudah mendapatkan kabar dari Dania yang ternyata dia baik-baik saja. Nah, sementara itu tanpa disadari oleh Yuda dan juga Dania ya, ketika mereka itu lagi ngobrol bareng, ternyata di belakangnya ada Safira. Nah, Safira itu tidak sengaja mendengar ada kata Yuda yang dilontarkan dari mulutnya Dania. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan besar buat Safira. Nah, kemudian di samping itu langsung mematikan ya Dania, mematikan telepon dengan Yuda karena ada Safira supaya tidak diketahui Safira. Nah, kemudian Safira ini sangat curiga kepada Dania, kenapa dia itu langsung mematikan telepon. Nah, di samping itu juga kenapa tadi menyebutkan nama Yud. Nah, kira-kira Yud yang dimaksud itu Yud siapa semacam itu? Apakah Yuda? Apakah Yudnya itu Yuda? Nah, apakah Yuda itu masih hidup semacam itu? Dan ketika mendapatkan pertanyaan dari Safira adiknya, membuat Dania sangat bingung gitu loh, apa yang harus dia katakan semacam itu jika dia memang barusan telepon dengan Yuda. Nah, membuat dia langsung pergi gitu loh guys, dan langsung pergi ke lift semacam itu, dan Safira langsung mengajar sampai ke lift gitu loh. Kemudian Safira di situ sebenarnya alasannya karena memang ada dua hal yang pengen dibicarakan dengan Dania. Lalu tanpa disadari ternyata Safira justru malah mendengar percakapan Yuda dengan Dania. Kemudian dia langsung tanya kepada Dania. Nah, di situ sementara itu juga membuat Yuda sangat khawatir. Ternyata di sampingnya tadi ada Safira. Dan apakah Safira sudah mendengar percakapan antara Yuda dengan Dania? Nah, ini yang menjadi takut. Nanti kalau misalkan Yuda itu masih hidup dan diketahui oleh Safira gimana gitu loh. Takutnya semua orang jadi tahu semacam itu loh guys. Nah, sementara Dania itu nih guys ya berusaha untuk ya mengalihkan perhatian ya, dan berusaha tanya kepada Safira bahwa ngapain dia ada di sini. Nah, kemudian Safira menjelaskan bahwasannya memang dia kesini karena ada tujuan, yaitu ingin minta bantuan kepada Dania. Nah, kemudian di situ Safira masih penasaran dengan Yud itu yang dimaksud Yud siapa? Apakah Yuda? Nah, kemudian di situ membuat Dania harus berbohong bahwa Yuda itu sudah meninggal. Karena jangan sampai Safira itu tahu, karena ini akan sangat membahayakan Yuda jika semua orang tahu bahwa Yuda itu masih hidup. Apalagi Rafael itu pasti akan balas dendam. Nah, kemudian dia mengatakan Yuda maksudnya adalah Yudi, teman yang dia yang mengantarkan dia pulang tadi semacam itu. Nah, makanya dia juga memanggil Yud semacam itu. Dan inilah yang harus dikatakan Dania kepada Safira agar Safira percaya atas ucapan yang ia lontarkan. Namun kenapa di situ dia malah gemetaran ketika dia mengatakan Yud semacam itu, dan dia sempat terhening tidak mengatakan apapun ketika ditanya oleh Safira mengenai Yud. Apakah Yuda itu masih hidup? Dan ini masih menjadi pertanyaan besar buat Safira. Nah, kemudian ketika dia melontarkan jawaban bahwasanya yang ditelepon adalah tadi itu Yud, dan dia mengatakan terima kasih kepada temannya, membuat Safira itu merasa berpikir semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Julian yang ternyata memang dia mau bersama dengan Alpha, mau ke perusahaannya
karya abadi yang mau menemui Fadli ya guys, yang mau menentukan ya apakah benar bahwa Fadli itu orang yang bersalah dan sudah bekerja sama dengan Om Romi semacam itu karena menggelapkan dana perusahaannya Julian. Maka dari ini dia lagi menyidik bersama dengan para polisi. Nah kemudian membuat mamanya ini pengen ikut saja semacam itu. Namun sayangnya di situ ya tiba-tiba ada Tante Wulan yang mual-mual. Dengan kondisi Tante Wulan yang mual-mual membuat Julian ya udah deh mamanya aja mengantarkan ya Tante Wulan cek kandungannya ke dokter semacam itu. Nah mengenai Julian kan bisa naik taksi sendirian. Nah kemudian sementara itu juga nih guys ya ada Safira dan juga Dania yang sudah sampai ke apartemennya Dania nih guys ya. Dan kemudian di saat itulah ya Dania itu tanya kepada Safira tujuannya Safira itu apa gitu loh, dia kenapa kemari semacam itu. Dan kemudian membuat Safira ini menjelaskan ada dua hal yang pengen dia bahas bersama dengan Safira. Yang pertama itu mengenai Om Romi, yang kedua ini mengenai Pak Gunawan. Nah, kemudian Safira itu menjelaskan yang pertama dulu yaitu mengenai Om Romi. Nah, lagi-lagi Om Romi. Nah, kira-kira membuat pertanyaan besar bagi Dania. Ada apa dengan Mas Romi semacam itu? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk menjelaskan bahwa memang ya Om Romi itu ada masalah dengan perusahaannya Julian, di mana memang Safira tuh sempat ya mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Dania bahwasannya Dania itu sempat bilang bahwasannya Om Romi itu bekerjasama dengan Fadli. Nah ternyata Fadli itu adalah pemilik perusahaannya Karya Abadi, di mana perusahaan Karya Abadi itu sudah dipercaya oleh perusahaannya Julian untuk memberikan bahan baku. Nah ternyata bahan bakunya yang diberikan itu ternyata bahan baku yang jelek, dan itu adalah kerjasamanya Om Romi dan juga ya Fadli untuk menghancurkan perusahaannya Julian gitu loh, karena pembangunan tol Cibeber itu ambles gara-gara bahan baku yang diberikan jelek. Nah oleh karena itulah yang membuat Safira ini untuk minta bantuan kepada Dania. Nah kemudian Dania bingung apa yang harus dia lakukan semacam itu, karena kan memang saat ini kondisinya Dania sudah tidak tinggal lagi kan bersama dengan Mas Romi. Lalu bagaimana dia bisa membantu semacam itu? Dia nggak mungkin bisa membantu apa-apa semacam itu. Nah kemudian di situ Safira berusaha untuk menegaskan untuk dia bersabar. Bukan maksudnya dia kembali lagi ke rumahnya Om Romi ya, karena Dania juga tidak mau kembali lagi ke rumahnya Om Romi. Melainkan di sini ya Safira berusaha untuk mengabarkan kepada Dania, dia minta bantuan kepada Dania kalau nanti Mas Romi itu ya misalkan menelpon lagi Dania ya, dia mengangkat teleponnya ya, makanya nanti ya Safira minta kepada Dania untuk Dania ini minta uang yang begitu sangat banyak sekali ya kepada Om Romi. Karena saat ini Om Romi itu kan bekerja sama dengan Fadli. Karena Fadli adalah rekan bisnisnya Om Romi saat ini, makanya Om Romi larinya akan ke Fadli. Dengan seperti itu, makanya nanti menjanjikan Dania untuk kembali lagi agar Om Romi memberikan begitu banyak uang. Nah, di saat itulah Safira akan menjebak semacam itu. Nah kemudian di situ membuat Dania sangat ketakutan karena nanti kalau dia kembali lagi dengan Mas Romi gimana. Nah kemudian Safira mengatakan ini hanya jebakan saja, jadi Dania tidak perlu kembali kepada Om Romi, karena walau bagaimanapun Safira tidak akan mungkin tega membiarkan kakaknya Dania itu kembali lagi ke Om Romi. Namun ini hanya jebakan dan dia memang minta maaf banget kepada Dania bahwa dia harus minta seperti itu kepada Dania. Namun ini jalan satu-satunya yang Safira pengen lakukan untuk membantu ya menyelidiki kasusnya ya Mas Julian, perusahaannya yang memang digelapkan dananya Om Romi gara-gara dia bekerja sama dengan Fadli untuk menghancurkan perusahaannya Romi dengan memberikan bahan baku yang jelek semacam itu, sehingga pembuatan tol Cibeber itu hancur ambles semacam itu. Yang rugi adalah Mas Julian. Nah oleh karena itulah minta bantuan kepada Dania, dan Dania itu masih memikirkan. Nah kemudian Dania itu berusaha diyakinkan oleh Safira bahwasannya dia nggak perlu kembali lagi kepada Om Romi karena ini hanyalah jebakan saja. Nanti kalau misalkan tidak berhasil, maka bisa menggunakan cara yaitu adalah penculikan 5 tahun yang lalu supaya Om Romi ini bisa masuk penjara dengan cara seperti ini. Dan ini kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan oleh Dania ya untuk menjebak Romi. Nah kemudian itulah yang dilontarkan Safira supaya membuat kakaknya Dania itu percaya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membuat Romi itu masuk penjara. Di saat Om Romi masuk penjara, dia bisa mengajukan gugatan cerai kepada Romi semacam itu loh guys. Dan inilah yang dilakukan ya
Safira untuk bisa meyakinkan Dania agar Dania itu mau membantu untuk bisa menjebloskan Om Romi ke penjara juga. Nah sementara itu juga nih guys ya, keadaan Tante Wulan tidak baik-baik saja, dia mual. Nah ternyata membuat Mama Gina itu sangat khawatir dengan kondisi Tante Wulan. Makanya dia tanya kepada Tante Wulan apakah dia itu baik-baik saja. Nah kemudian ternyata Tante Wulan memang mau diajak ke dokter. Nah sementara itu juga nih guys ya, akhirnya Safira ini ya guys ya bisa membujuk kakaknya untuk membuat ya Dania itu mau bekerja sama dan menjebloskan Romi ke penjara, ya. Nah, kemudian di saat itu ternyata tiba-tiba ada yang telepon. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ternyata yang telepon adalah Ray, padahal di situ Yuda. Nah, kemudian sementara itu Safira ya udah deh langsung nunggu di depan saja karena taksinya mumpung lagi di depan, jadi dia nunggu di taksi. Nah, sementara itu ya Dania mengabarkan kepada Yuda bahwa saat ini di apartemen dia lagi bersama dengan Safira. Jadi untuk saat ini tidak bisa dihubungin. Nanti kalau sudah misalkan longgar, Dania akan menghubungi balik Yuda semacam itu. Nah, disitulah yang membuat Dania harus mengabarkan kepada Yuda ya untuk memberikan pesan kepada Yuda supaya Yuda itu tidak khawatir kalau misalkan di sini tuh lagi ada Safira, takutnya Safira tahu kalau misalkan dia lagi berhubungan dengan Yuda. Nah, semacam itu loh guys. Jadi memang sengaja dikabarkan kepada Yuda. Nah, Yuda yang mendapatkan kabar dan pesan dari Dania bahwa ternyata dia lagi bersama dengan Safira di apartemen. Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat Yuda. Nanti kalau misalkan dia sering ketemu dengan Safira lalu ketahuan bahwa Yuda itu masih hidup bagaimana? Nah, ini yang membuat hatinya tuk ser buat Yuda, karena walau bagaimanapun Yuda tidak mau ketahuan oleh semua orang bahwa dia masih hidup, karena pastinya akan sangat bahaya sekali buat semua orang yang tahu akan Yuda itu masih hidup. Nah sementara itu nih guys ya, Tante Wulan sudah siap-siap nih guys mau ke dokter diantar oleh Tante Gina. Nah Mama Gina ini sengaja mengantar Wulan karena memang kondisi Wulan tidak baik-baik saja. Tiba-tiba nih guys ya, membuat Tante Gina ini malah berpikiran tentang Safira semacam itu. Lalu di manakah Safira saat ini berada? Nah kemudian Tante Wulan itu teringat dengan Safira yang ternyata pergi tadi pagi semacam itu. Nah kemudian tadi pagi memang sempat izin kepada Tante Wulan bahwa dia itu pergi dan dia sudah minta izin kepada Mas Julian. Namun sayangnya Mas Julian hanya berpesan bahwasanya jangan sampai Mama Gina itu tahu. Maka dari itu membuat Safira harus ngomong kepada Tante Wulan untuk menyembunyikan bahwa dia itu mau pergi. Nah, sementara itulah yang membuat Tante Wulan itu keinget bahwa memang Safira itu tadi pagi izin pergi mau menemui Dania. Dan ini akan sangat gawat sekali jika Mama Gina itu tahu bahwa Safira itu pergi tanpa sepengetahuan dari Mama Gina. Maka itulah makanya membuat Tante Wulan itu sangat merahasiakan ya bahwa Safira itu jangan sampai diselidiki semacam itu. Karena memang Mama Gina itu mau ke kamarnya Safira untuk ngecek kondisinya Safira. Nah, karena memang di situ Mama Gina berusaha untuk ngecek kondisinya Safira, membuat Tante Wulan ini berpikir ya bahwa dia tuh harus merahasiakan bahwa Safira itu tidak ada. Makanya dia berusaha ngomong kepada Mbak Gina bahwasanya lebih baik Mbak Gina itu siapkan mobil karena memang lebih cepat ke dokter lebih baik semacam itu. Dan untunglah di situ membuat ya Mama Gina itu percaya atas ucapan Tante Wulan, dan Tante Wulan itu memang disuruh Mama Gina untuk ngecek ya, untuk ngecek Safira, apakah Safira itu sudah makan atau belum. Walau bagaimanapun kan khawatir terhadap janinnya, jangan sampai Safira itu telat makan. Dan untung saja di situ dengan kondisi sangat tenang ya, Tante Wulan itu bisa meyakinkan Mama Gina semacam itu loh guys. Dan sementara itu nih guys ya, Safira dan yang sudah sampai di taksi. Nah, di situ ya Safira mau mengungkapkan ya terkait kejahatannya Papa Gunawan. Dan ini memang sangat berat sekali buat Safira untuk mengungkapkan karena ini masih menjadi penyelidikan dan diharapkan nanti ketika Safira bilang, makanya Dania harus senang. Yang pertama adalah kejahatan yang dilakukan oleh Pak Gunawan terkait penggelapan dana ketika Papa dan mamanya Safira dan juga Dania itu masih hidup melakukan penggelapan dana, dan kemudian ini telah dilakukan penelitian oleh Mas Julian. Mas Julian itu tahu betul dari siapa, dari orang terpercayanya dan sudah membuktikan kebenaran langsung tanya kepada Papa Gunawan, dan Papa Gunawan sempat mengiyakan. Namun masalah ini sudah selesai sebelum papa mamanya Safira itu meninggal. Namun ini masih menjadi pertanyaan ya, karena Safira ini mau menyelidiki lagi, makanya mau minta bantuan
kakaknya Dania untuk menyelidiki kasus kematian dari kedua orang tuanya Safira. Dan memang kasus kematian dari kedua orangnya Safira dan juga Dania itu pasti ada hubungannya dengan Papa Gunawan, dan maka dari itu membuat Dania ini agak bingung apa yang harus dia lakukan, dan ternyata memang ini masih berhubungan dengan Dania guys. Karena pastinya Safira ini sangat butuh bantuan dari Dania untuk menyelidiki kasus kematian kedua orang tuanya. Karena ketika kecil ya, Safira itu memang deket banget dengan Papa Gunawan. Papa Gunawan itu punya akses ya terhadap keluarganya Safira. Dan sementara itu nih guys ya, ketika memang Safira itu masih berada di bangku SMA dan pada waktu itu dia baru lulus ujian SMA, ternyata kedua orang tuanya itu meninggal, dan meninggalnya kedua orang tuanya Safira itu diyakini Julian bahwa ada hubungannya dengan Papa Gunawan. Di balik kematian ini semua pasti ada Papa Gunawan, karena dari orang terpercaya ada yang membuktikan bahwa Papa Gunawan itu adalah orang yang bersalah atas kematian dari kedua orang tuanya Safira dan juga Dania. Nah, Dania sangat terheran-heran kok bisa ya Papa Gunawan tega melakukan hal itu semua. Nah, inilah yang perlu dicari ya, diselidiki oleh Safira dan juga Dania mengenai kematian kedua orang tuanya.